Kecepatan 120 sampai 120 per menit. 100 sampai 120 per menit. Ya, gunakan berat badan, bukan pakai tangan kayak gini. Nggak ada itu pakai tangan. Jadi yang kita pakai adalah capek pasti. Berat badan. Usahakan yang ini Lurus. tegak lurus. Ya. Ini biasanya kalau tekannya betul, dia bunyi. Ya. Ya, kurang lebih ya, dihitung tapi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 berhenti ya. Kalau niupnya lehernya ketekuk nggak akan ada yang masuk, dia ditiup harus ya, terus tiup kan ya. Hidungnya tiup. Kalau hidungnya ini tutup tiup, kalau mau sekalian sama hidungnya terserah. Kalau mulut kita agak lebar ya kan. Kalau enggak ya sudah. Ya, kalau enggak ya udah, tutup hidungnya, tiup. Mata diarahkan ke pengembangan dada. Jadi jangan fokus ke bibirnya gitu. Ini nggak nampak ke situ, makanya dilihatnya ke sana. Oh iya. Oke. 2 kali kan? Main lagi. Lanjut lagi. Ya. Oke, 32. 32. Ya, 5 set. Cek. Bernapas Lagi, atau tidak? Nggak bernapas? Lagi. Lanjut. Ya, 32. 5 set. Cek. Nggak kuat, gantian. Oke? Ada yang mau coba untuk dokumentasi? Silakan. Ini Pak, baju misalnya Nah, nggak lebih bagus disisihkan gitu. kalau baju ya, asalkan tidak ada bagian yang keras yang bisa melukai, nggak usah dibuka nggak. Kalau tobruk Misalnya ini ada kancing keras nih kan, bikin luka kan, ya dibuka turunin aja kayak gini. Ya. Kalau misalnya dia udah pakai baju kaos nggak usah dibuka, kenapa emang rupanya? Emang harus purgal? Enggak. Ya kalau kita misalnya pakai koprol di sini, kalau ini ditekan sama biji-bijinya ini sakit ini. Enggak, biar lebih meluka ini ya. Takutnya membuat cedera baru. Makanya kalau memang ini mencederai dia, ya diturunin aja. Orang udah pakai baju kaos yang nggak ada melukai dia, kayak ini kan kaos nih, yang nggak usah dibuka, ngapain? Kecuali kita mau ngasih apa? AED. Ya. Kejut jantung ya nggak bisa ditempel di baju, dia harus ditempel di kulit. Kecuali nanti apa? RJP-nya sekalian dengan AED, kejut jantung, ya buka semua. Ininya ditempel semua, di sini tempel, sini tempel, CPR-nya sambil mengikuti alat. Nanti dia bilang, ya CPR, mulai start, kita CPR. Nanti dia bilang berhenti, stop, clear. Ya orangnya berhenti. Nanti clear, dia akan ngincas sendiri. Clear, done. Belum hidup. AED-nya akan bilang CPR lagi, CPR lagi. Ya, tapi kalau kita nggak punya AED, hanya melakukan CPR, yang perlu adalah tidak ada barang-barang yang membahayakan dia, termasuk apa? HP misalnya ada di saku dan segala macam. Ya, tidak perlu membuka baju. Nanti perempuan, standarnya buka baju, dibuka kan nggak ada ini. Enggak, biar lebih Iya. efektif ini ya. Bisa, apalagi khususnya kayak yang perempuan yang pakai BH bra-bra kawat itu bisa. Soalnya dia kan menghambat gitu. Ya walaupun nanti kalau yang perempuan hati-hati ya masalah etik gitu. Ya, satu lagi Pak, kan kedalaman 5 sampai 6 cm. Kalau perempuan kan dia ada ini. Dadanya. Ya. Kalau tobruk kalau maksudnya kalau besar kali gimana, Pak? Ya harus. Kan tebalnya beda. Oh, kayak gitu. Ya. Makanya ya penekanannya itu pasti terasa gitu loh. Ya. Kalau misalnya nekannya cuman ini nggak akan ini. Makanya ya ini kan bunyi. Kalau ini kan nggak bunyi dia. Bunyi nggak nih? Oke. Makanya nggak akan nekan jantung. Karena apa? Ya. Oh, di sini. Jangan lupa tulang paru-paru kita itu yang di paru-paru ini, tulang dada itu kan dia fleksibel sebetulnya. Karena dia nggak nyatu di sini kan. Dia hanya membungkus kayak gini. Tulang dada kita membungkus ini. Kalau penekannya nggak dalam, nggak ada yang dapat kena ke jantung, itu nggak ada. Ya, makanya di pinggirnya itu penekanannya dalam itu, ya, bikin penekanannya dalam supaya apa? Jantungnya kena. Bang,
Kalau sumpah anak lubang kejepit lah, Hah? lubang kejepit bagian dada, Mhm. kita nggak tahu tak ada keremukan di tulang sini, itu masih bisa RCP bagaimana? Nggak bisa. Kalau ada cedera dada tidak sarankan CPR RJP karena akan memperparah. Karena waktu itu di engine room tempat sempit, swing lah mesin nih, bagian seperempat mesin yang besar, Nah, itu beberapa cemblok itu yang di swing ini, kena. putus cembloknya berayun, kawan ini udah mentok kanan kiri, akhirnya nggak bisa, puk, sini udah besi, Nah, tapi kata saksi dia masih bernapas, tapi megap-megap, nah, karena nggak berani, Nah. dipompa barang-barang ke atas meninggal di tangga. ya memang nggak bisa. Kalau udah mengalami ya kerusakan tulang punggung, contohnya sekarang ini cedera punggung, punggungnya patah, mau di RGP, ya Parah. lebih parah. Makanya harus tahu risk assessment-nya itu seperti apa. Contoh kayak gitu, dadanya udah remuk gitu kan, udah remuk gitu, tahu kasusnya bahwa dia tidak bisa merampas karena hancur nih udah dadanya, di RGP nggak ada gunanya. Tinggal juga. usahain dulu ya. Ikhlaskan aja. Kelas doa aja banyak. Berdoa aja banyak. Tapi contoh Pak, pas udah di rumah sakit contoh orang tua nih, rentan nenek-nenek anggap. Kalau misalnya pas di sampai di sana masih bagus, baru di RGP, terus ada patah tulang rusuknya, itu masih boleh lanjut nggak? Enggak, biasanya nanti yang lain treatmentnya. Ya, ini dokter yang treatmentnya yang lebih lanjut seperti itu. Jangan lupa, fungsi daripada first aid itu mempermudah proses recovery. Jangan gara-gara treatment tambahan tolongan pertama yang kita buat malah memperparah ban. Makanya saya sebenarnya itu harus bisa. Udah tahu lehernya patah kayak gini kan, ya, terus disuruh disuruh jinsap lagi kan, ya. Kalau masih Joe masih mending lah. Joe itu kan narik rahang kan, yang di sini yang ditarik. Ya, makanya untuk teman-teman yang mengalami patah di bagian vital itu memang paling mudah dan aman adalah evakuasi secepat. Ya, nanti medik tinggal yang paramedis kan dia mereka lebih profesional, bisa dia kasihkan injection dan lain-lain, suntikan dan lain-lain. Ya, karena kita nggak nyampe di situ. Ya, kita hanya bisa melaporkan kasusnya seperti apa, biarkan medik yang handle. Ya, kecuali untuk luka-luka atau kasus-kasus ringan yang masih bisa dihandle oleh first aid, silakan. Tapi kalau udah fatality model ketimpa barang segala macam, kasus yang paling mudah itu evakuasi secepatnya. Kenapa? Akut masalahnya yang di sana. Ya. Oke? Ada ceritanya nggak bang? Cerita lain. Hah? Kita nggak tahu nih korbannya kenapa. Cuma jalan apa udah gitu aja kan. Tapi ada darah di hidung dan telinga. Nggak tahu lah, tak bagian dalam tuh kita nggak tahu Bisa nih kenapa. jatuh dari ketinggian seperti itu, kasusnya banyak. Ya, makanya apa? Ya kalau sudah ada darah dari saluran sistem pernapasan, ya ditakutkan dilakukan RGP malah balik kan. Nanti orang ngasih napas buatan darah semua yang keluar. Karena pertanyaannya jadinya kasusnya apa? Gitu. Ya. Walaupun apa? Ya bisa saja dilakukan RGP, cuman ya kadang-kadang harus dilakukan pemeriksaan kan? Ya, termasuk respon. Bang, ya, ada yang berdarah nggak di bagian sini? Tahu kalau perlu memang mau cek buka, gitu, buka baju, cek di buka bajunya ada nggak lebam-lebam, ya tanda-tanda patah itu. Kalau ada tanda itu di bagian dada, ya nggak usah RC. Ditakutkan apa? Yang kemarin itu patahan tulang itu yang nusuk ke kulit jadi ke daging kan? Patah nih. Ya kan, tahu tulangnya patah tajam, kita kan tahu patahan tulang itu kan tajam. Itu yang ditekan-tekan lagi. Bertambah nggak karu-karuan. Ya. Tapi Pak, kalau insiden seketika dia kejang tuh bisa kemungkinan memang dari kepala sini ya? Bisa, itu yang namanya shock. Shock itu kebanyakan kejang. Jadi shock itu bisa terjadi pada siapa aja. Jadi bukan shock karena kaget, itu kaget namanya. Shock itu Ya, adalah soalnya yang cerita ya Pak. Mm-mm. 2 minggu lalu lah, ini kejadian di Batamendo ya. Di depan saya Pak, saya mau nolong nih kan, kecelakaan cewek kan. Tapi dia udah kejang itu, tapi jadi saya nggak jadi nolong, soalnya takut sendiri saya kan. Ya. Itu berarti kemungkinan sini ya? Cedera tubuh, seluruh